الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan selama kita duduk di sini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabak, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis hari ini riwayat daripada Sayyidina Abi Karimata Al-Miqdad ibni Ma'dil Karibi radhiyallahu ta'ala an. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang tidak begitu banyak meriwayatkan hadis, tapi sahabat ini punya cerita tersendiri dia terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Miqdad. Miqdad di dalam hadis disebut dengan Abi Karimah. Abi Karimah beliau punya anak dua orang. Satu namanya Abdullah bin Miqdad, satu lagi namanya Karimah binti Miqdad. Jadi sepasang anaknya, Karimah binti Miqdad. Maka beliau ini tidak disebut dengan Abi Abdullah di awal dalam bahasa hadis, tapi disebut dengan Abi Karimah. Nah, Abi Karimah berarti anaknya ada namanya Karimah. Nah gitu. Siapa nama anak kita? Putra, ayah putra, Abi putra berarti. Nah, siapa nama anak Aidil, umpamanya Abi Aidil. Ini Abi Karimata, ayah daripada Karimah. Karimah termasuk nama mulia, itu perempuan mulia. Kemudian satu lagi Ikrimah. Ikrimah itu anak daripada Abi Jahal. Abi Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ibni Abi Jahlin. Nah, nama laki-laki, cuman di kita dikasih Ikrimah itu ada perempuan, Abi Karimata Miqdad ibni Ma'din. Beliau ini termasuk sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini terdampar atau pelarian daripada daerah Yaman Hadramaut. Yaman ada daerah namanya Hadramaut, tempatnya para wali. Ya, kampung kecil daripada itu lagi ada namanya Tarim.
itu adalah gudangnya para auliaullah salihin. Jadi beliau ini ada kasus pembunuhan Miqdad, lari daripada ini sebelum Islam, sebelum Islam jaya. Dari Makkah dengan Yaman kan dekat sekali, bisa jalur darat. Lari kemudian masuk ke Makkah dan diselamatkanlah oleh Aswad namanya, itu sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilindungi oleh Aswad, kemudian hilanglah nasab ayahnya. Jadi namanya Miqdad ibn al-Aswad awalnya. Nah, sebagaimana Nabi membinkan anak daripada budak, anak daripada sahabat ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah ayat turun, tak boleh membinkan lagi kepada seseorang kecuali cuman kepada nasabnya, maka dirubahlah binnya tadi kepada nama ayahnya yang asli. Jadi disebutkan di dalam beberapa kitab dalam mazhab kita Syafi'i, apabila kita tahu hafal dengan nasab kita 5 ke atas, ayah kita, datuk kita, ayah kita, datuk kita, datuk dari datuk kita, datuk dari datuk kita, insya-Allah ini selamat nasabnya. Selamat nasabnya. Makanya orang dalam fikih kita mazhab Syafi'i, mesti seorang muslim tu hafal 5 terhadap silsilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kau nak dapat dapat apa bicara dah. Bin Abdul Manaf. 5 ni wajib kita hafal. Kalau dalam mazhab Syafi'i wajib hukumnya. Berarti kalau wajib, kalau tak tahu, karena banyak orang bernama Muhammad. Oh, ayahnya Abdullah. Okey, ada. Oh, ayahnya Abdul Muttalib. Mungkin, tapi dah jarang nih. Oh, kakeknya Hashim. Ini lebih jarang lagi. Maka tak bisa mempalsukan keturunannya Rasulullah, tak bisa mempalsukan nasab Sayyidina Rasulullah, karena 5 itu tercatat dalam Islam dan itu sudah disahihkan. Maka kalau kita hafal pula 5 ke atas, insya-Allah takkan pernah tertukar, takkan pernah salah daripada nasab kita. Ada di sini yang hafal sampai 5 ke atas? 3 sampai kakek kita. Anda. Kalau tak ada, cari yang masih hidup ayah atau kakeknya cari. Berarti kakek dari kakek kita. Kakek dari kakek kita. Ayah kita, kita lah. Kita, ni kalau anak kita. Kita, ayah kita. Ayah dari ayah berarti datuk kita. Datuk dari ayah, datuk dari datuk. Ni. Kalau ni hafal atau tak pun hafal kita catat, ini salim, ni nasabnya nasab yang salim namanya, ini selamat. Kenapa kita tidak ada seperti itu? Kenapa kita bangsa Indonesia tidak ada sampai kepada 5 ni? Disebabkan karena penjajah yang masuk ke kita. Kita kan orang Indonesia tidak ada nama pakai bin, itu kan tak ada. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia masih menjaganya. Malaysia disebut namanya, masih disebut binnya di belakang. Bin ayahnya. Siapa umpamanya? Muhammad. Nama ayahnya Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar. Tengok orang Malaysia nama-nama dia. Di sijil, di paspornya, di KTP-nya, bitaqahnya. Tengok. Farid. Ayahnya Uqbah umpama. Farid bin Uqbah. Gitu. Di kita Indonesia tidak ada lagi. Ya katanya sih yang saya baca, gara-gara penjajah. Jadi berbeda yang menjajah kita, maka berbeda pula akibatnya kepada kita. Sehingga bin kita pun tak ada. Makanya tak ada kita yang tahu siapa nama ayah dari kakek dari kakek kita itu. Tak usahlah, mungkin kita paling banyak setingkat kakek lah. Ayah kakek pun mungkin banyak yang tak tahu mungkin. Nah, kalau 5 ni ada, 5 ni bisa kita cari, 5 ni bisa dengan kita kuasakan, insya-Allah nasab kita takkan bisa dipalsukan orang. Binnya itu takkan bisa dipalsukan oleh orang. Dan kabarnya di Thailand itu, di Fatani itu
sampai 4, 5 itu orang-orang masih hal yang biasa itu. Bahkan sampai 6, 7 nasabnya itu masih. Nah, disitulah tahu, oh datuknya nih belum muslim, datuknya lagi ni belum juga muslim, datuknya lagi ni belum muslim, awal muslim, si fulan yang datang dia dari daerah Indonesia, dulu namanya ini. Nah, itulah data dapatnya kita, data sejarah. Nah, semenjak ayat turun tentang tak boleh lagi membinkan kepada bukan ayah atau pada selain ayah, maka dia adalah nama Miqdad ibni Ma'dil Qaribah. Nah, begitu di dalam Islam, karena untuk memuliakan nasab, ya, memuliakan nasab kita. Jadi tak boleh kita asal saja menasabkan diri kita kepada bukan ayah kita, tak boleh. Di dalam hadis Nabi SAW, termasuk orang yang dilaknat, termasuk orang yang tidak diberkahi adalah orang yang membinkan dirinya tidak kepada ayahnya. Kan begitu. Tak boleh kita tidak anak si fulan, kita buat juga kita anak si fulan. Atau kita bukanlah anak daripada, apalagi perempuan yang menikah, yang bukan itu ayahnya, ya jangan kita bintikan pula anak perempuan ni kepada kita. Jadi semenjak ayat itu turun, maka dilaranglah seseorang untuk membinkan seseorang kepada selain daripada ayahnya. Kalau di kakaknya macam mana Ustaz? Kan ada ni, di kakak saja. Ya apa salahnya? Tak ada masalah. Ya mungkin untuk mengurus administrasi dia, karena kita hidup dalam negara ni ada peraturan di kakak ni, tak ada masalah. Ya, numpang kakak apa segala macam. Tapi ketika membinkan, nah itu tidak boleh dibinkan illa ma'a abih, kecuali satu-satunya bersama ayahnya. Apapunlah perangai ayah itu, seperti apapunlah kejahatan ayah itu, walaupun ayah itu dah cerai dengan mak kita, walaupun tetap bin itu kepada ayah, tak bisa kepada yang lain. Nah, itulah tandanya Islam itu menganjurkan kita untuk mengingat nasab. Ada nasab, ada sanad. Nasab jalur darah, ya, jalur keturunan, sedangkan sanad itu jalur rohani. Rohani dengan dapati dengan guru dan lain sebagainya. Sayyidina Miqdad, ini orang yang sampai Mekah kemudian masuk Islam. Orang yang sangat pemberani, memang pemberani. Awal-awal yang sanggup menunggangi kuda di perang Uhud itulah Sayyidina Miqdad. Memang sahabat Nabi SAW ketika masuk Islam itu tak ada lagi dunia padanya. Tak ada. Dia memang nak mencapai akhirat. Bayangkanlah jihad itu surga. Jadi tak ada ragu sedikit pun daripada para sahabat baginda Nabi SAW. Beliau Nabi SAW sampai Madinah. Ketika Nabi hijrah, Nabi ada membagi 2 sahabat. Satu sahabat bergabung tinggal dengan orang-orang Ansar. Sebagian sahabat itu tinggal dengan baginda Nabi SAW. Masjid Kuba. Kemudian lama-lama di masjid buat pula lah Masjid An-Nabawi. Beliau ni bersama baginda Nabi SAW. Ada senang, ada susah. Ketika dengan orang-orang Ansar, banyak dapat kesenangan, makanan mereka lengkap dan segala macam. Jadi pas dia orang muhadir dengan orang yang terasing, tidak hidup dengan orang Ansar, ini yang dilakukan beliau. Ada penyesalan beliau telah meminum susunya Rasulullah SAW. Jadi air susu sudah disiapkan untuk baginda Nabi SAW. Nabi berangkat pergi ziarah ke rumah orang-orang Ansar yang tinggal di masjid. Beliau ni bertiga dengan sahabat. Sedang dalam keadaan lapar. Ni beliau bercerita dalam riwayat hadis. Lapar. Ditahan lapar ini. Lapar, lama-lama tak tertahan. Ya tak tertahan karena ada susu tu. Kalau nak ada susu tu mungkin hilang juga lapar ni. Susu tertengok je taporik litak je. Didekati. Jadi aku dibisiki syaitan. Kata Miqdad. Kata syaitan, minum sajalah.
Tak apa tu, Rasulullah kan pergi ke tempat orang-orang Ansar. Rasulullah dijamu tu di rumah orang-orang Ansar, minum aja lah, tak apa-apa. Takkan marah Rasulullah. Ditepusnya, dilawannya. Ya memang syaitan memang harus dilawan seperti itu. Dilawannya, dicoba dilawan. Tak jadi, dia jauhi, bahkan dia keluar di masjid. Karena susu ni terletak di masjid. Keluar dia, keluar yang namanya lapar, ya syaitan lagi. Awak farid ni tak, syaitan ni nampak kan je, syaitan lewat je lah susu tadi tu, tabayang je susu di mata tadi. Berangkat juga ke masjid, tengok je susu ke penuh je digoleh tu lah. Belum juga kurang-kurang susu ni. Nabi belum minum. Kata syaitan, tak apa-apalah, minumlah. Dia dekatinya. Dah. Bismillah, berdua dia dengan temannya minum. Bismillah, diminum susu, bergantian dengan kawannya minum susu sampai habis. Sampai habis, perut dah mulai berisi. Kawan yang satu bisa tertidur, kawan yang satunya tertidur. Pulas tidur ni. Sayyidina Miqdad tak bisa tidur, dihantui. Nabi balik temtik, Nabi marah, Nabi akan berdoa kepada Allah, aku tambah celaka. Kata Miqdad, galau. Memang kalau orang galau tu nak mata lolok. Tak bisa. Galau Miqdad. Aku ni bahaya ni. Nanti Rasulullah balik, Rasulullah marah, Rasulullah bertanya, susu ni siapa menghabiskan? Terbayang itu, padahal Nabi belum balik. Terbayang. Akhirnya betul. Baginda Nabi SAW mulai dekat, mulai nampak, terdengar suara baginda Nabi SAW. Dan Nabi masuk masjid, Nabi salat. Setelah Nabi salat, Nabi berdoa. Nampak oleh Miqdad, Nabi berdoa. Kata Miqdad, ya Allah, janganlah Nabi mendoakan aku. Jangan sampai masuk doa binasa, doa celakanya Nabi untukku. Nabi berdoa. Setelah Nabi berdoa tadi, adalah kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah. Ya Allah, beri makanlah orang yang memberi makanku, beri minumlah orang yang memberi minumku, ya Rabbal Alamin. Jadi terdengar doa itu oleh Nabi sallallahu oleh Sayyidina Miqdad. Ada kambing, beberapa ekor kambing. Memang itu punya kaum muslimin, memang diwakafkan untuk kaum muslimin. Kambing tadi nak diambil, kambing itu oleh Sayyidina Miqdad, nak disembelih untuk dihidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut baginda Nabi lapar, takut Nabi tidak diundang tadi. Tapi ketika Miqdad mendekati ke kandang kambing tadi, Miqdad melihat ada beberapa ekor kambing yang penuh kantong susunya tadi oleh susu yang bisa untuk diperas. Padahal tadi tak ada lagi, itu air susu yang terakhir itu. Tapi Sayyidina Miqdad tengok ada beberapa ekor kambing yang penuh. Diambillah itu tu oleh Sayyidina Miqdad. Diambil oleh Sayyidina Miqdad susu kambing tadi, dihidangkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi minum, Nabi berikan sebagian kepada Sayyidina Miqdad. Sayyidina Miqdad minum, dia berikan ke Nabi. Berganti-gantianlah dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Miqdad pun tertawa, senang karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang, tertawa menengok perangainya yang seperti itu, dia tertawa sendiri. Tapi akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu. Maka kata baginda Nabi, engkau mencelakai diri engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh melakukan seperti itu. Kalau sudah ada di kita, ya kita ni mati. Kalau tidak, jangan ambil punya orang. Tapi kata Sayyidina Miqdad, aku terdesak ya Rasulullah, tidak ada lagi yang bisa aku lakukan kecuali itu. Kemudian Nabi SAW pun diam. Nah, begitu tu sejarah yang pernah dialami oleh Sayyidina Miqdad Ibn Ma'din kepada baginda Nabi SAW. Beliau meninggal di usia 90 tahun dan beliau dimakamkan, ada yang mengatakan dimakamkan di Syam, ada yang mengatakan dimakamkan beliau di Madinah. Memang sahabat Nabi SAW banyak perangai-perangai yang kadang tidak masuk akal. Ya, kadang ada perbuatan itu yang belum tahu diridai oleh Nabi sudah dilakukan. Ya, itu sebenarnya sahabat bukan berarti dia ingin mendahului Rasulullah, tidak, tapi dengan beberapa asbab-asbab yang dilakukan. Ya, banyak para sahabat Nabi SAW. Kalau ditengok hadis-hadis tentang perkara bid'ah yang dituduhkan itu seluruhnya sahabat memulai dahulu sebelum Nabi. Sayyidina Mu'az bin Jabal lebih dahulu membaca Rabbana walakal hamdu hamdan tayyiban mubarakan fih. Nabi tak ada ngajarkan.
Siapa lagi? Sayyidina Bilal lebih dahulu melaksanakan salat sunat wuduk. Kalau kita katakan itu perkara bid'ah, pasti para sahabat Nabi lebih dahulu melakukan bid'ah. Kalau bid'ah itu masuk neraka, tentu para sahabat Nabi, maka takkan mungkinlah Nabi saja Allah meridai radhiyallahu an wa radhu'an. Maka tadi itu Ustaz kita buka acara ini dengan baca basmalah katanya. Itu kata Syekh yang viral gini itu bid'ah katanya. Ustaz Samad telah terdahulu mengendosnya. Ya tak tahu. Ya Ustaz Samad kan banyak orang yang datang ke beliau. Ustaz tolong endosnya Ustaz, kami kedatang Syekh ini Ustaz. Tentu beliau payah menolak, beliau sampaikan saja akan datang Syekh ini. Dikira orang pula Ustaz Samad menyetujui apa yang disampaikan Syekh itu. Enggak, bukan. Diklarifikasi lagi oleh Ustaz Abdul Samad. Sudah selesai itu. Bukan berarti yang diendos beliau kemudian beliau sama pengajian beliau. Enggak, beliau tak pernah dengar ceramah Syekh itu, enggak tahu dengan Syekh itu. Langsung aja Syekh itu ceramah di mana kemarin? Di Medan kalau tak salah. Jadi Syekh itu datang. Mungkin ya yang mengundang ni pun tak jelas ini. Ya Syekh ni tahulah kita dulu. Tengok dulu ni Wahaboy atau tak Wahaboy ini. Harus cerdas kita, jangan asal-asal ngundang aja. Ini banyak pengurus masjid ini. Betul yang kata Ustaz Abdul Samad itu tuh. Betul yang kata beliau itu tuh. Pengurus masjid banyak asal-asalan saja. Nak ditengok dulu. Siapa nih syekhnya yang akan datang nih? Siapa kiainya ini? Siapa ustaznya? Jadi pas menyambut seperti itu, takbir orang. Allahu Akbar katanya. Kata orang, jadi syekh sudah datang, bapak-bapak di pintu masjid. Takbirnya, ya orang Indonesia takbir. Allahu Akbar. Takbirnya, Allahu Akbar. Rupanya dalam ceramah itu dihampai dek syekh tadi itu. Ini masjid enggak? Masjid katanya. Jadi kata syekh tadi tak boleh melakukan takbir. Kenapa kalian takbir? Kalian dalam salat kah? Tak pergi sana. Ini bid'ah katanya. Nah, itulah bid'ah. Jadi kalau itu, jadi nampaknya, jadi kata beliau tak boleh mengangkat suara di masjid lebih tinggi daripada suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Baginda Nabi khatib seperti apa? A'la sautah wa ahmar wajhah. Tinggi suara Nabi, merah wajah Nabi. Tak bolehkah khatib mengangkat suara? Oh, itu kan khatib, tidak masyarakat kaum muslimin. Cek hadis dalam Sahih Bukhari. Sahabat Nabi setelah selesai salat apa? Wa nukabbir wa nusabbih. Kami bertakbir, kami bertasbih. Seakan-akan gempar guncang Madinah, seakan-akan ada perang. Kita ni tak ada. Setelah salat mengelucui surang-surang, diam-diam aja. Buka hadis dalam Sahih Bukhari. Nabi para sahabat setelah selesai salat itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tengok hadis dalam Sahih Bukhari. Bukan senyap. Apakah itu tidak mengangkat suara? Angkat suara. Itu syiar. Bukan diam-diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi imam agak lama lah kata. Mungkin karena sebab lah menikah tu mungkin. Memang beda. Imam jomblo dengan imam lah menikah tu agak beda. Mana dia imamnya? Lah cabut pula. Harus ngaji imam. Ceramah masjid di mana saja saya syaratkan imamnya kalau harus ngaji. Kalau imamnya tak ngaji, biar saya tak ngaji pula di masjid itu. Karena ilmu itu penting juga. Memang agak lain bawaannya kita. Ya memang kalau lah nikah tu memang ya alhamdulillah lah. Yang penting tak orang lain yang terbayang dia kalau nyo salah dalam sembahyang, lebih bininya yang terbayang. Kalau yang jomblo-jomblo kok payah masalahnya. Kalau salah yang terbayang orang lain ni ndak pula halal. Alhamdulillah lama tadi. Alfa mabruk barakallahu fik. Kami dia tidak dapat undangan imam. Kalau dapat undangan pergi kami. Sekali lagi. Ada sekali lagi. Yang baru yang lama juga. Jadi pula kai imam tadi kai imam kan. Jadi Syekh tadi bilang tak boleh. Kata masuklah bilang Fatihah. Apa Fatihah kata dia? Kenapa mulai dengan Al-Fatihah? Jadi tak boleh. Jadi kata bila mulai saja, jangan pakai. Ya, kita kan memang ada tabiat tradisi di daerah kita. Sebelum mulai acara, maka marilah kita baca dengan baca basmalah. Lah, ini kalimat yang baik lah bismillah itu. Bukalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Buka dalam kitab Majalis Susaniyah Syarah Arba'in Nawawiyah. Berapa keutamaan-keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Nah ini keliru ini. Jadi tadi anda boleh bid'ah. Kalau sudah bid'ah itu mana syiar Islam? Mana syiar Islam? Masuk masjid diam-diam. Kau keluar dari masjid diam-diam. Mana syiarnya mana? Islam tu syiar itulah. Syiar min sya'airillah. Jadi jelas bahawa Islam tu ada haibah, ada wibawa. Jadi kalau lah diam-diam saja tentu tak ada wibawa Islam. Di situlah kita baca dalam syarahan hadis itu membuat gemetarnya hati orang-orang kafir kota Madinah disebabkan karena itu. Setiap keluar salat takbir, bunyi gemuruh keluar dari masjid itu. Bunyi gemuruh. Bahkan dalam hayatus sahabah, saking semangatnya sahabat Nabi dalam berzikir itu, ka'an syajarah, seperti pohon yang ditiup oleh angin. Gerak pohon tadi. Kadang tiup angin ke sebelah siku, kadang tiup sebelah. Begitulah pandangan sahabat setelah selesai salat di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang bergerak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bergerak. Itu terdengar, mik tak ada waktu itu. Terdengar ke penjuru. Gemuruh takbir, gemuruh salat, gemuruh tahlil. Maka hati orang-orang semakin cemas, orang munafik semakin ketakutan. Jadi kata orang-orang munafik, daripada kita berlawanan dengan Islam, baguslah kita masuk kepada Islam. Tapi betul-betul mereka belum ikhlas masuk terhadap Islam. Itulah yang Nabi pantau. Hati-hati si fulan, hati-hati si fulan, hati-hati si fulan. Di munkanya elok, tapi di belakang belum tentu, karena munafik. Untuk menyelamatkan diri saja. Si fulan hati-hati, si fulan hati-hati, si fulan hati-hati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bisa melakukan seperti itu baginda Nabi. Kita tak bisa suuzon kita jatuhnya nanti. Hati-hati je si anu tu, orang apa tu, PDI kalau ndaknya orang Prabowo tu hati-hati, orang Anies. Itu tak bisa ke situ kita sematkan itu. Ya, tak bisa. Kita agak terpecah oleh sebab politik-politik apa ni, sehingga sampai berani menuduh si anu munafik karena si anu membela partai itu. Tak bisa. Ya, dia iman. Makanya yang bisa mencap seperti itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu dua orang kita mungkin bisa jadi. Ya, tak usah kita jauh-jauh, tengok saja dalam riwayat hadis. Orang yang ketika dia berat melaksanakan solat Isya, maka dia kata Rasulullah apa? Fa innaha nifaq. Maka orang tu terkena penyakit munafik. Itu baru satu, itu baru tu. Itu baru satu. Berat alasan kita salat Isya. Kalau dia berat, berarti ada tanda-tanda nifaq itu di dalam badan kita. Jadi tidak bisa kita menuduh orang, kita pun bisa terkena penyakit itu. Wa qala radhiyallahu ta'ala an. Semoga Allah meridai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kata Sayyidina Miqdad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, kata baginda Nabi, ma mala'a adamiyyu. Adamiyyu ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarang baginda Nabi ketika menyampaikan sesuatu nasihat, mau'izah hasanah kepada para sahabat itu langsung menyebut nama sahabat, itu jarang Nabi. Fulan jangan seperti itu, fulan begini, jarang. Fulan begini, nah jarang. Nabi secara umum selalu mamala al-adami. Bahkan Nabi tidak juga menyebut ummati di sini. Mamala al-adamiyu. Adami ini adalah makhluk Allah, ciptaan Allah, itulah umat adami. Umat adami maksudnya umat Nabi Adam. Tapi umat Nabi Adam ini bukan berarti yang hidup semasa dengan Nabi Adam saja, tidak. Yang disebut dengan umat al-adami atau ibni Adam itu siapa saja dari kalangan manusia, baik dia muslim atau tidak, kafir dia atau tidak, muslim atau tidak, maka itu disebut adami. Segala sesuatu manusia yang hidup di dunia ini maka disebut dengan adami. Maka itulah istilah elok-elok ajalah awak datuk awak ciknya, kata ya datuk kita Adam, maka disebut dengan Abul Bashar.
Abul Bashar tu bapa daripada segala manusia di dunia ini tu Nabi Adam. Sedangkan Nabi Muhammad Abul Arwah. Nabi Muhammad itu bapaknya segala ruh. Itu diistilahkan oleh ulama sufi. Dalam syarah-syarahan hadis juga ada. Wa annal Adamu Abul Bashar. Adam itu bapaknya Bashar, bapaknya manusia, disebabkan dengan jasad. Manusia jasad punya anggota, maka bapaknya adalah Adam. Maka seluruh manusia disebut dengan anak cucu Adam. Sedangkan Abul Arwah, sedangkan bapaknya ruh segala ruh itu Nabi Muhammad SAW. Ruh maksudnya di sana apa? Kata masyaikh adalah nur. Bapaknya nur, bapaknya cahaya. Karena Nabi Adam alaihissalam itu daripada nur, daripada cahaya. Dan ada yang mengatakan nur itu pun diletakkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ditanya oleh Sayyidina Jabir dalam riwayat hadis, ya Rasulullah, ma awal khalaqallaha qabla kulli syai'in. Apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan segala sesuatu? Apa? Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal khalaqallaha qabla kulli syai'. Awal mula yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, nuri, kata Nabi, cahaya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada mengatakan nur lebih dahulu dibandingkan dengan Adam, jasad Adam alaihi salam. Jadi Adam turab, ya Adam daripada tanah. Tapi Adam daripada tanah, Adam tak bisa melakukan apa-apa sebelum adanya nur. Maka nur ini adalah bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia jasadnya itu bapaknya Adam. Sedangkan nur arwah, bapaknya manusia ini arwahnya itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan nurun ala nur. Abu Suruji itulah dia. Ada dalam qasidah itu. Dan itu jadi wirid itu. Dalam Dalailul Khairat, bentuk nazam. Ishtaddi azmatu tanfariji qad adhanul layli bil baliji wa zalamul layli lahu suruju hatta yaghshahu abu suruji. Nah, kita di pesantren dah kita wiridkan ini setiap Senin malam membaca kitab Dalailul Khairat. Ishtaddi azmatu tanfariji qad adhana layluki bil baliji wa zalamul layli lahu suruju hatta yaghshahu abu suruji. Pada malam hari yang gelap gulita, yang tidak ada cahaya, maka timbullah cahaya, yang cahaya itu langsunglah Abu Suruji, bapak daripada segala cahaya. Siapa maksudnya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Nabi hidup dan Nabi telah wafat tetap menghasilkan cahaya. Cahaya itu adalah cahaya kehidupan. Berapa orang di Madinah hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Nabi hidup, orang-orang Madinah hidup. Ketika Nabi meninggal dunia, orang-orang Madinah pun masih hidup. Itulah yang disebut yang tak percaya Wahabi ini. Kata Wahabi, tak bisa orang yang sudah meninggal dunia itu memberi manfaat kepada orang yang hidup, takkan bisa. Coba pikir agak logik sikit lah, agak ya bertenang memikirkan itu tuh. Kata Wahabi, tak bisa. Orang mati itu dah mati dia, tak bisa dia memberi manfaat kepada kita yang hidup. Jangankan sekedar memberi manfaat, menghidupkan orang yang hidup, orang mati bisa. Madinah contohnya, berapa ribu, berapa juta orang Madinah hidup jual beli Madinah. Apa kira-kira yang bisa ditengok di Madinah? Coba. Apa yang bisa dilihat di Madinah apa? Selain dari menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi makam Nabi, menziarahi Baqi, itu yang ada di sekitar Madinah. Hidupkah orang di Madinah? Hidup. Disebabkan apa? Karena orang yang sudah wafat dan meninggal dunia. Berarti kalau begitu, orang yang sudah meninggal dunia bisa menghidupkan orang yang hidup. Ini perlu Wahabi ini otaknya harus diapakanlah sikit, dibersihkan sikit. Itu dia. Apa kira-kira Ka'bah tak ada di Madinah?
Hajar Aswad tak ada di Madinah. Rukun Yamani, rukun Syam tak ada Madinah. Apalagi Safa Marwah tak ada di Madinah. Madinah tu menziarahi baginda Nabi dengan para sahabat orang-orang yang mulia. Maka orang yang meninggal dunia bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup. Bisa, bukan setakat manfaat, menghidupkan orang yang hidup. Orang meninggal dunia bisa. Oh, itu kan Nabi dengan sahabat, Ustaz. Okey, datanglah bapak ke makam-makam Wali Songo. Datanglah ke Sekumpul sana, Martapura, Kalimantan Selatan. Coba datang ke sana. Kiri kanan orang berjual beli. Apa yang bisa dilihat di sana apa? Cuma menziarahi makam Abu Sekumpul rahimahullah. Makam orang mulia, orang yang sudah meninggal dunia, wali Allah yang sudah meninggal dunia, hidup orang di sekitarnya ribuan orang hidup. Belumkah yakin kita orang meninggal dunia bisa menghidupkan orang yang hidup? Itu bukti nyata. Nah, itu dari segi dunianya. Bagaimana kira-kira dengan sisi akhiratnya? Tentu lebih lagi Allah berikan kepada orang soleh yang meninggal dunia. Makanya jangan cuma dah ada tu, dah habis lah, orang meninggal dunia tu dah habis, nak ada bisa kita manfaat ke dia. Itu bukti hidup orang jual beli kiri kanan itu di Martapura itu. Wah, apalagi kalau pas haul beliau tu, wah, puluhan belasan kilo ditutup jalan kiri kanan. Hidup masyarakat di sana, hidup tempat rumah mereka dijadikan tempat penginapan, mereka bisa berjual beli. Disebabkan karena apa? Karena orang yang sudah meninggal dunia, orang saleh, waliullah meninggal dunia. Nah, kalau begitu orang yang meninggal dunia bisa menghidupkan orang yang hidup. Itu baru di sisi dunia. Bagaimana dengan di sisi akhiratnya? Tentu lebih lagi Allah berikan kepada orang yang saleh. Nah, jadi kalau nak usah begitu-gitu, biasanya jenazah itu dah meninggal lah tu, habis dah tu, nak usah dia ya bisa memberi manfaat tu, bisa. Itu buktinya. Datanglah ke makam-makam para wali Songo tu kiri kanan. Kemudian makam, tak usah jauh-jauh, kita ke Pariaman saja, ke makam Syekh Burhanuddin Ulaan itu. Berapa orang berjual beli? Ada mengalih salalau, ada yang mengalih apa lah? Udang, ada yang mengalih tepak, ada yang mengalih apa, banyak hidup mereka. Apa yang bisa ditengok di sana? Bukan pantainya, pantai agak jauh sikit. Kenapa orang ke sana? Menziarahi orang yang sudah meninggal dunia. Tapi yang meninggal dunia ini bukan orang sembarangan orang, memang orang-orang saleh, orang-orang yang Allah jaga, orang-orang yang Allah sebutkan, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u 'inda rabbihim yurzakun. Di sisi Allah, 'inda rabbihim, Tuhan mereka, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, mereka diberi rezeki. Qala ma mala'ul adamiyun wi'a syarran min batnihi. Kata baginda Nabi SAW, tidak penuh daripada perutnya anak Adam, maksud anak Adam kita manusia, wi'a syarran, ma mala'a, tidak penuh anak Adam maksudnya umat Nabi, cucu Nabi Adam kita maksudnya, akan perutnya kecuali syarran. Syarran ini keburukan. Maksudnya kalau pariwak kenyang, perut kita selalu kenyang, itu buruk, tak bagus. Begitulah kata Nabi SAW. Nah, bihasabi ibni Adam, mestinya kata Rasulullah SAW, anak Adam itu akaltu yuqimna sulbah, mereka itu makan cukup untuk mendirikan tulangnya saja. Pokoknya maksud mendirikan tulang tu, bisa togak kita, ada daya, itu cukup makan itu, untuk itu saja. Jadi tak perlu harus sampai batnil mumtilak, sampai kenyang perut kita, tidak harus seperti itu kata baginda Nabi SAW. Bahkan justru kalau terlampau sering kenyang, itu penyakit, jelek. Ya Allah, memang beda Jawa, kalau lu kenyang lu berhenti lah. Empat je tadi, hajar je tadi. Syar buruk. Kan begitu dikata dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali, batnil mumtila, perut yang selalu kenyang akan mewarisi 3 penyakit. Pertama, malas, al-kaslun fil ibadah, malas. Yang kedua, melambat-lambatkan untuk bertaubat.
Ya, malas ibadah, hidup kelamu je rasanya. Malai taubat nak niat taubat. Kalau kita tak mau taubat tu mungkin perut selalu kenyang tu. Yang ketiga apa? Qaswatul qalbi, kerasnya hati kita. Nah, tu kalau perut terlampau kenyang. Maka para ulama dulu ketika bermasalah dalam ibadahnya, dia akan melihat perutnya. Sering berapa kali konyang dalam sehari kau. Itu terasa itu. Itu ketika masalah masalah ibadahnya. Agak payah dia bangun tahajud, atau agak berat tengkuknya, atau agak gelisah dia dalam ibadah, tu dia akan melihat makanannya. Aku berapa kali makan kenyang hari ini, berapa kali, begitulah dia. Kalau kita menengok makan tu, kalau lah menceret, ketika menceret bagi ingat apalah dimakan dari gak masalah perutnya. Bukan ibadah kita yang masalah, kita ingat ke makanan tu. Ketika perut kita masalah, baru kita tengok apa yang salah kita makan. Yuqimna sulbah. Jadi anak Adam tu cukup makan mereka tu untuk bisa mereka berdiri saja, untuk ada kekuatan saja gitu. Fa in kana la muhalah, dan padahal itu pun tidaklah sangat membutuhkan untuknya, kata Rasulullah. Jadi bisa dia puasa lebih elok. Maka itulah diwiridkan puasa Nabi Daud. Sebagian kaum mewiridkan puasa Nabi Daud. Itu elok. Ya, karena perut jarang kenyang. Kenyangnya perut cuma sekali saja. Besoknya tak lagi, besoknya kenyang besok sekali. Kata baginda Nabi, kalaupun nak makan, butuh kepada makan, fasulusul ta'ami, sepertiga sajalah untuk makan. Jangan perut tadi kau cuba dibagi 3, kata beliau, dan sepertiga untuk makan, dan sepertiga lagi untuk minum, wasulusul nafsihi, dan sepertiga untuk dirinya. Dirinya maksudnya kalaulahnya kenyang, kalaunya lagi sepertiga, dah istirahat kita untuk dirinya. Jadi jangan dia bekerja terus perut kita ni. Maka itu yang dikatakan oleh dokter itu, ketika puasa itu bagus kita melaksanakan puasa. Kenapa? Lambung tadi itu pun dia ada memiliki istirahat. Dia tidak memutar makanan terus dia katanya. Nah, itu maksudnya linafsihi. Gitu dia. Ya, dia putar sepertiga nasi makanan, sepertiga air, sepertiga dirinya. Maksudnya janganlah kita selalu dalam keadaan kenyang. Khawatir orang yang kenyang hatinya keras, dia memperlambat taubat. Ya, hatinya keras, dia memperlambat taubat, dan dia takut meninggal dengan keadaan tidak membawa iman. Maka hadis ini Nabi ajarkan kepada sahabat untuk sahabat hidup dalam keadaan sederhana saja. Bukan pula Nabi mencintai lapar, tidak. Bukan pula Nabi menganjurkan kita lapar, tidak. Tapi hidup dalam keadaan sederhana. Ya, dalam arti kata tidak boleh kita dalam keadaan kenyang. Ya, ketika ada orang membutuhkan, kita bisa berbagi dengannya. Hadza wabillahi at-taufik. Panjang pembahasan kita tentang kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan hadis sebelumnya tidak pernah Nabi tidur dalam keadaan kenyang, kan itu hadis sebelumnya. Kadang bukan Nabi saja, ya, beberapa hari, beberapa malam Nabi tidak pernah dalam keadaan kenyang. Hari ku konyang, besok konyang, besok konyang, besok konyang. Tidak pernah Nabi malamnya seperti itu. Wa ahluhu la idul asya. Begitu juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi at-taufik. Ya, silakan. Assalamualaikum. Contohkanlah dulu, nanti salah pula saya nanti. Coba buat contohkan meminta ke makam itu seperti apa? Para sahabat Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia, ada hadis dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sunan Abi Daud, ada dalam Sunan Tirmizi, ada orang buta datang ke Rasulullah, "Ji'tuka ya Rasulullah, aku datang kepada engkau ya Allah, aku datang kepada engkau ya Rasulullah agar mataku ini sehat." Para sahabat ketika itu tidak mengklaim itu bagian daripada syirik. Ketika sahabat ini balik, dia menyandar ke mimbarnya Rasulullah SAW, diusap-usapnya mimbar Nabi, kemudian
dilapkan ke wajahnya, kemudian langsung sehat. Hadisnya sahih. Riwayat satu lagi hadis baginda Nabi SAW ketika seseorang yang terjatuh dia ketika berziarah ke makam baginda Nabi SAW, dan bahkan ada yang melap dengan pakaiannya makam Nabi SAW. Jadi menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, perkara itu dibolehkan, tapi khawatir ada lintasan goresan yang kita tidak tahu itu tuh menyebabkan kita syirik. Ya, sebisa mungkin hati-hati dengan berdoa seperti itu gitu. Boleh sebenarnya dalam syariat, boleh, tak apa-apa. Ya, seperti contoh masyayikh kita mengajarkan, ya Rab, saya tamat kitab Hasyiah Bajuri di makam Imam Syafi'i. Kitab Hasyiah Bajuri itu fikih mazhab Syafi'i, itu kita khatamkan di samping kuburnya Imam Syafi'i, dan itu kalimat yang keluar dari Syekhuna Ali Jum'ah, mufti Mesir. Beliau mengatakan ini salah satu tempat yang mustajab berdoa. Maksudnya makam Imam Syafi'i itu tempat yang mustajab berdoa. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah di sana. Doa kepada Allah secara langsung saja kita kepada Allah boleh. Tapi dengan berwasilah kepada yang sudah meninggal dunia ini boleh, tapi ini memang orang saleh. Seperti contoh Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyika, atau seperti Imam Abi Hasan Syadzili berwasilah kepada Imam Ghazali. Jadi kata Imam Abi Hasan Syadzili rahimahullahu ta'ala, ketika aku punya hajat, aku akan berwasilah kepada Imam Ghazali. Dia dalam doanya dia munajatkan kepada Allah, ya Allah, berkat Imam Ghazali hujjatul Islam, tunaikanlah hajatku ya Allah. Seluruh hajat yang dia inginkan itu Allah berikan. Nah, itu namanya wasilah. Tidak mesti harus ke kuburnya pun, dimanapun kita bisa berwasilah. Di antara kita ni ada yang saleh, kita tahu tahajudnya dia jaga, qiyamul lailnya dia jaga, majlis ilmunya dia jaga. Kita tahu, kita punya hajat kepada Allah. Hajat kita ni susah kita mendapatkannya. Dah dalam doa, dah dalam tahajud, dah dalam qiyamul lail, kita bermohon kepada Allah, hajat ni susah kita mendapatkan. Tiba-tibanya setelah selesai salat, kita ingat wajah kawan kita yang saleh ni. Berdoa kita kepada Allah, ya Allah, berkat si fulan yang saleh itu, ya Allah, bantulah aku, tolong kabulkan doaku ya Allah. Allah akan kabulkan. Itu yang disebut dengan wasilah. Itu yang disebut dengan tawassul. Jadi seperti tadi itu dibolehkan, boleh, tidak apa-apa. Nah, boleh. Tapi bukan berarti ya syekh, wali, sunan, tolong kabulkan doa aku ya. Di sana letak bab syiriknya itu. Tapi kita munajat kepada Allah, kita sebut nama orang-orang soleh di dalam doa kita, boleh. Kalau bertawassul dengan Nabi Muhammad, sudah jelas Nabi Muhammad sudah dimasuk surga. Tetapi kalau dengan manusia yang sudah meninggal, dia saja belum dijamin masuk surga, dia aja nanti akan menunggu. Orang soleh atau orang awam? Kalau orang soleh itu banyak buktinya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abi Hasan Syadzili dengan Imam Ghazali, ini orang soleh, bukan orang awam. Kalau orang awam haram hukumnya, tak boleh. Ini orang soleh. Orang soleh. Bahkan Imam Suyuti hafal 200.000 hadis. Imam Suyuti setiap dia minum zam-zam, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa kepada Engkau ya Allah, dengan berkat zam-zam ini dan dengan berkat guruku, aku bisa alim seperti guruku. Guru beliau hafalnya 900.000 hadis. Beliau cuman baru ketika itu 200.000 hadis. Boleh orang soleh. Maka dalam ayat itu disebutkan apa? Dalam ayat itu sudah jelas. Apa dalam ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah, perolehlah sesuatu dengan memakai wasilah. Apa wasilah itu? Dengan amalan soleh itu tawassul, dengan sedekah tawassul, dengan nabi tawassul, dengan auliaus salihin tawassul, bahkan boleh bertawassul dengan zat. Apa dengan zat? Apa contoh dengan zat? Bertawassul dengan zat. Imam Ibn Taymiyah mengatakan tak boleh, tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah membolehkan.
Apa di antara tawassul dengan zat? Ya Allah berkat ini ya Allah. Apa tawassul dengan zat contohnya? Zam-zam tadilah. Zam-zam kan zat itu, air. Tapi Nabi mengatakan zam-zamu liman syuribalah. Zam-zam itu bagi orang yang meminumnya. Jadi siapa yang meminum zam-zam kemudian dia niatkan untuk itu, maka Allah capaikan hajatnya. Nah, orang tua-tua kita dulu pun membakar kemenyan, membakar bukhur, itu salah satu sebabnya juga bertawassul dengan itu. Boleh, boleh. Begitu diatur di dalam kitab-kitab hadis. Ada namanya kitab Rafa'ul Manarah fi ahadisit tawassul wa ziyarah. Itu hadis di dalam kitab itu, hadis-hadis sahih saja menjelaskan tentang dalil tawassul. Nah, begitu dia. Jadi bolehkah? Boleh dalam pandang syariat. Buka hadis dalam Sahih Bukhari, buka hadis di dalam Sahih Imam Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim banyak juga, dalam Sahih Bukhari boleh juga tentang tawassul. Tawassul dengan zat lagi apa? Air. Tawassul dengan zat lagi. Sayyidina Khalid bin Walid bertawassul dengan rambut Nabi. Syirikkah itu? Tidak. Diletakkannya rambut Rasulullah di gagang pedang itu. Setiap pedang, setiap perang menang terus. Orang sanggupnya dalam berperang itu cuma membunuh 20 orang. Sayyidina Khalid bin Walid dalam sekali perang mampu pedangnya tadi menebas leher orang 80 orang. Berapa kekuatan pedang Sayyidina Khalid bin Walid? Dipanggil oleh Sayyidina Umar. Ada apa? Kenapa engkau setiap kita ikut perang, engkau ikut perang menang terus? Sehingga orang-orang curiga, orang-orang pun ingin harus engkau ikut dalam perang. Kalau engkau tak ikut perang, kita akan kalah nanti. Bagaimana? Ada apa? Sayyidina Khalid bin Walid ambil pedangnya. Kata Khalid bin Walid, aku meletakkan ini di gagang pedang. Hadisnya sahih. Marah Sayyidina Umar ketika itu? Tidak. Apakah Sayyidina Umar tidak tahu kalau sahabatnya ini akan melakukan kesyirikan? Tidak. Nah, itu dengan asar baginda Nabi SAW. Maka asarun Nabi wa asarus salihin. Disebutkan dalam sematan itu bahwa bertawassul dengan bekas peninggalan Nabi dan bekas peninggalan orang soleh, maka itu dibolehkan. Imam Syafi'i sakit. Apa dalam riwayat itu? Imam Syafi'i ingin apa? Mandi dengan basahan jubah murid beliau siapa? Sayyidina Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i, apakah Imam Syafi'i syirik? Wah, tak ada lagi orang yang lebih alim di dunia ini mengalahi kealimannya Imam Syafi'i. Dia Imam Syafi'i minta ambil jubah Imam Ahmad bin Hanbal. Ambil jubah Imam Ahmad bin Hanbal, mandi, sehat ketika itu. Syirikkah itu kira-kira? Tidak. Itulah yang dimaksud dengan tawassul bizzat. Nah, itu dia. Panjang, kalau bab itu panjang pembahasannya itu. Nah, insya-Allah lain kali kita buka hadis masalah tawassul. Sebenarnya sudah kita bahas itu, tak salah 2 tahun yang lalu, tentang masalah tawassul sahabat yang tertutup di dalam gua kalau tak salah. Ya, hadis tentang sahabat yang terkurung dalam gua. Dia di dalam gua, rupanya tertutup, batu jatuh dari atas, tertutup. Hadisnya sahih. Berapa orang dia di dalamnya? Bertawassul keseluruhan di dalamnya. Itu dalil tawassul banyak. Kalau dalil tawassul banyak. Cuma ya hati-hati kita meminta jangan kepada benda tadi, meminta bukan kepada wali tadi, tapi minta tetap kepada Allah, tapi dengan menyebut nama orang soleh di dalamnya. Sahabat-sahabat Nabi ketika doa minta hujan, dia menyebut nama sepupu pamannya Rasulullah SAW. Abbas. Itu hadis yang paling sahih tentang dalil tawassul itu. Ya Allah, sebagaimana Sayyidina Abbas pernah berdoa minta hujan, turunkan pula hujan. Ya Allah, turun hujan. Bukan Nabi itu. Banyak dalil-dalilnya banyak. Kalau dalil-dalil tawassul itu banyak. Kita punya banyak referensi tentang hadis tawassul. Tapi konsepnya tadi, kita bukan meminta kepada benda, bukan meminta kepada manusia. Tujuan permintaan kita tetap kepada Allah, tapi menyebut nama orang-orang saleh di dalamnya, menyebut nama baik di hadapan makamnya ataupun tidak di hadapan makamnya, maka itu perkara yang dibolehkan. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.